Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Aurahidayah dengan NIM 082011133339. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kuis, di mana untuk kuis saya mengambil judul Perkiraan Jumlah Lahan Persawahan 10 Tahun yang akan datang. Dari judulnya sendiri, sudah terlihat bahwa yang akan saya lakukan adalah memperkirakan jumlah lahan persawahan 10 tahun yang akan datang. Latar belakang. Latar belakang ini merupakan latar belakang kenapa saya mengambil judul tersebut. Yaitu latar belakangnya, yang pertama banyaknya gedung atau bangunan bertingkat yang menyebabkan lahan kosong semakin sedikit atau sempit. Kemudian modernisasi yang berperan di mana industri semakin berkembang. Dari situ, banyaknya gedung itu berarti bisa juga gedung perkantoran ataupun gedung industri serta rumah-rumah bertingkat. Dari semua itu, semakin banyak maka banyak juga limbah yang dihasilkan, entah bentuk padatan, cair, ataupun gas, seperti polusi. Limbah cair biasanya banyak yang dibuang ke aliran sungai ataupun ke tanah atau sawah yang ada di dekat sekitaran rumah atau bangunan tersebut. Terutama limbah pada industri pabrikan itu biasanya menghasilkan banyak limbah cair, tetapi mereka tidak dapat mengolah limbah tersebut dan langsung dibuang begitu saja. Dengan begitu, maka tingkat kesuburan tanah pun akan menurun. Jika itu dilakukan terus-menerus, akan merusak tanah itu sendiri. Kemudian ada variabel utama. Dari judul, saya menentukan 5 variabel utama, yaitu ada kedalaman tanah, pH tanah, suhu udara, curah hujan, dan penyinaran matahari. Semua ini saya pilih karena menganggap itu penting untuk dapat menentukan bagaimana jumlah sawah yang akan pada 10 tahun yang akan datang. Kedalaman tanah itu sangat penting karena semakin dalam tanah, maka tingkat kesuburannya semakin baik. Tanah yang subur itu akan menghasilkan tanaman yang bagus juga. Dan disitulah banyak tanaman-tanaman yang bisa ditanam. Kedalaman tanah yang baik itu, menurut artikel yang pernah saya baca, ada yaitu lebih dari 90 meter. Kemudian yang kedua ada pH tanah. pH tanah sendiri itu merupakan tingkat keasaman tanah. Tanah yang ditanami tanaman itu tidak boleh terlalu asam ataupun basah, karena dapat merusak unsur hara yang ada di dalam tanah dan juga dapat merusak tanaman itu sendiri. pH tanah yang baik untuk ditanami tumbuhan itu sekitar 5 atau 5,5 sampai 7 atau 7,5. Dengan tingkat pH tanah yang pas, maka tanaman itu akan tumbuh dengan subur karena tanahnya itu juga subur. Kemudian yang ketiga ada suhu udara.
Suhu udara pun juga mempengaruhi kualitas tanah, di mana jika suhu udara terlalu panas, maka akan menyebabkan kekeringan pada tanah. Maka dari itu, suhu udara yang dingin ataupun hangat itu sangat cocok untuk daerah-daerah pertanian, misal di gunung ataupun dataran tinggi lainnya. Tetapi di wilayah pantai, hanya tanaman-tanaman tertentu yang dapat tumbuh. Karena suhu udara di sekitaran pantai itu sangat suhu udaranya itu panas, dan hanya seperti tumbuhan bakau dan kelapa yang bisa tumbuh di daerah pesisir pantai. Kemudian ada curah hujan. Curah hujan yang tinggi ataupun yang terlalu rendah itu juga tidak baik untuk kesuburan tanah. Maka dari itu, curah hujan juga dapat mempengaruhi kualitas tanah karena tanah yang menyerap air hujan tidak boleh kelebihan, karena kalau kelebihan itu juga dapat merusak unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah tersebut. Kemudian yang terakhir ada penyinaran matahari. Penyinaran matahari yang pas itu sangat baik untuk tanaman dalam melakukan proses fotosintesis. Karena Indonesia mempunyai iklim tropis, maka penyinaran matahari itu adalah yang terbaik sepanjang tahun. Dengan begitu, semua tumbuhan dapat mendapatkan penyinaran matahari yang cukup. Selanjutnya ini adalah data yang saya sajikan berdasarkan variabel, dan juga selama banyaknya data ada 10, itu merupakan tentang waktunya, yaitu 10 tahun. Dengan variabel kedalaman tanah, pH tanah, suhu udara, curah hujan, dan penyinaran matahari. Data yang saya dapat itu berdasarkan BMKG dan dari Badan Pusat Statistik. Ada juga beberapa data yang saya ambil dari sebuah jurnal. Kemudian saya mengelompokkan seperti ini datanya, yang mana data ini nanti akan kita olah untuk mendapatkan neural network-nya. Untuk target kelas ada 2. Nah, untuk mendapatkan target kelas ini sendiri, ada program untuk mendapatkannya. Berikut adalah program yang mana program ini jadi bisa mendapatkan neural network-nya. Di sini saya menggunakan pemrograman MATLAB. Sebelum itu dicari data maksimumnya dan data minimumnya. Kemudian ada juga mencari data norm dan data norm aksen. Kemudian target latih. Di sini ada NN star. Ini untuk memunculkan neural network star. Dimana jika ini kita ketikkan akan muncul gambar seperti ini tampilannya. Untuk hasilnya, dari program ini didapatkan hasil untuk datanya
yang mana diinput dari Excel yang sudah saya masukkan datanya ke dalam Excel tadi. Kemudian didapat data norm, dan ini data norm ini merupakan data norm aksen. Kemudian ada juga target latih. Dan yang terakhir, dari neural network star ini kita pilih fitting data, maka akan menampilkan hasil seperti ini. Dimana di sini ada epoch, elapsed time, performance, gradient, mu, dan validation checks. Dan di sini ada nilai epoch-nya itu 0. Kemudian untuk baganya sendiri ada input, hidden, output, dan output. Output yang terakhir itu ada output keluarannya. Dari sini juga kita bisa menentukan banyaknya kelas yang ada. Kemudian kembali lagi di PPT. Sama seperti yang tadi program, dari program maka dapatkan ini yang neural network star. Begini tampilannya jika diklik. Kemudian ini ada hasilnya yang sudah kita masukkan olah datanya. Dari sini kemudian ini gambar potongan gambar ini tadi, potongan gambar yang ini menjadi gambar yang ini. Kemudian ini training progress-nya dengan nilai epoch 0. Mungkin sekian presentasi hasil kuis yang saya kerjakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.